Dok, selamat pagi. Pagi, Mas Bayu. Ya, kita ketemu lagi. Senang melihat Ya, Dokter Emma sehat-sehat terus. Amin. alhamdulillah, amin. Ya, Dokter Emma kita langsung ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Instagram pagi hari ini. Yang Baik. pertama, pertanyaannya dari @Rahma Azahra. Saya berusia 17 tahun. Saya penderita polip hidung. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab tumbuhnya polip hidung ini, dokter? Lalu apakah berbahaya jika dibiarkan saja? Terima kasih, dokter. Wah, ini pertanyaan yang mungkin banyak yang harus mendengarkan. Silakan, dokter Emma. Baik, terima kasih Mbak Rahma Az-Zahra. Pertama kali saya ingin sebenarnya memastikan dulu ya, Iya. ini polip hidungnya benar-benar sudah didiagnosis dari dokter THT atau cuman dari pemeriksaan biasa oleh dokter umum atau dokter sejawat lain. Oke. Karena kadang-kadang kami dokter THT suka menemukan pasien dengan keluhan polip hidung, ternyata setelah diperiksa itu bukan polip, tapi memang organ yang memang biasa ada di hidung yang kami sebut konka, nah itu membesar, jadi dibilangnya polip hidung. Ya, jadi kalau polip hidung biasanya gejala awal adalah hidung tersumbat, dan hidung tersumbat ini dalam waktu lama, yang makin lama makin berat sampai akhirnya nanti mengganggu pernafasan atau mengganggu penciuman. Kalau memang Mbak Rahma sudah didiagnosis oleh dokter THT dengan polip hidung, kita harus lihat lagi grade-nya atau derajatnya. Kalau dia masih kecil sekali, grade 1 biasanya bisa diobati dengan obat semprot hidung yang diresepkan oleh dokter THT. Ya. Nah, kalau sudah tidak bisa diobati dengan obat biasa atau obat semprot hidung, biasanya butuh operasi. Nah, kalau tidak dioperasi, apa sih bahayanya? Nah, biasanya si polip ini akan bertambah besar dengan berjalannya waktu. Nah, jadi yang tadinya kecil nggak kelihatan, tiba-tiba nanti makin bertambahnya waktu kelihatan di tengah-tengah hidung. Dengan bertambahnya waktu lagi makin mendekat ke depan gitu loh, Mas Bayu. Ya. Nah, karena saya pernah menemui pasien yang polipnya itu benar-benar udah di depan lubang hidung, jadi dia sudah tidak bisa bernafas sama sekali. Nah, bahayanya itu karena nanti akan mengganggu pernafasan. Ya. Dan kalau sudah mengganggu pernafasan, efeknya bisa kemana-mana nanti, jadi sakit kepala, apa segala macam. Ya. Jadi kalau saya menyarankan kepada Mbak Rahma, sebaiknya diperiksa secara teliti, secara mendetail. Jadi datanglah ke dokter THT, terus nanti mungkin dokternya akan menganjurkan untuk di CT scan atau di ronsen hidungnya. Nanti pelaksanaan selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang itu. Ya, Dokter Emma, apakah lebih baik atau bagaimana sebaiknya kalau masih dalam tahap awal begitu polipnya, sebutlah masih kecil begitu, itu nggak apa-apa juga diangkat sehingga tidak mengganggu di kemudian hari, atau ditunggu sampai mengganggu baru kemudian diangkat, atau bagaimana Dokter Emma untuk polip hidung ini? Kalau kita sebagai dokter, Mas, sebisa mungkin kita tidak melakukan tindakan yang invasif kalau memang belum diperlukan benar. Oh, iya. Jadi kalau dia kecil dan masih bisa disembuhkan dengan obat semprot hidung, biasanya kita akan anjurkan obat semprot hidung. Tapi memang butuh waktu yang lama, jadi nggak bisa cuma pakai obat semprot hidung seminggu terus langsung ngecil, nggak biasanya. Mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan gitu loh. Ya, selama memang masih memungkinkan untuk tidak dioperasi, pasti secara medis pertimbangan para dokter THT tidak perlu dioperasi, begitu ya dok ya? Iya. Ya, baik. Kecuali ini Mas, ternyata itu bukan polip tapi sesuatu lain yang mungkin akan tumbuh dengan cepat, tetapi ya udah kita tindakan di sana. Ya, dimengerti. Sekarang pertanyaan kedua dari @amelkusumo 90 atau 90. Dokter, usia saya 48 tahun, hidung saya tersumbat tapi tidak ada cairan atau lendir, hanya sesak bernapas. Suara juga agak sengau seperti pilek. Saya nafas jadi harus dibantu dari mulut. Udara dingin juga akan semakin membuat saya sulit bernafas. Sebenarnya saya ini sakit apa dok? Kenapa? Apa yang terjadi dengan diri saya? Dokter Emma, menurut diagnosa dokter apa ini? Ibu Amel, kalau tadi Ibu Amel mendengar jawaban saya kepada Mbak Rahma, ini berkaitan ini Mas Bayu. Saya sekilas membaca pertanyaan Ibu Amel itu, saya langsung berpikiran ke arah dua ya.
antara dia konkanya membesar, yang itu adalah suatu hal yang fisiologis sebenarnya kalau apalagi kalau udara dingin, kita tidak tersumbat kan, Ya. atau ada polip. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh, pemeriksaan yang mendetail lah gitu. Polip Ya. juga akan terganggu dengan udara dingin ya, dokter ya? Iya, ya, Oh. biasanya akan karena polip itu kan selaput lendir hidung yang membengkak. Jadi kalau ada udara dingin, pasti dia akan ikut memuai, Terpengaruh. istilahnya terpengaruh juga. Jadi akan bertambah tersumbat rasanya gitu. Kalau saran saya kepada Ibu Amel, lebih baik diperiksakan ke dokter THT, jadi tidak tahu dengan jelas gitu ya. Itu memang butuh pemeriksaan penunjang, Mas. Gitu. Ya, baik, supaya detail dan kemudian nanti bisa ditangani dengan baik. Ya. Itu untuk Ibu Amel. Sekarang pertanyaan ketiga ada Bapak Arif, @Arif 1999. Usia saya 77 tahun, bila saya makan pedas maupun dingin, selalu keluar lendir cair dari hidung seperti sedang pilek. Gangguan ini sudah bertahun-tahun saya alami, dokter. Bagaimana cara menghindarinya ya, dok? Apakah ini keadaan yang normal saja sebenarnya? Terima kasih. Nah, apalagi nih dokter Emma nih, kalau makan pedas dan dingin, kemudian seperti pilek jadinya. Ya, Pak Arif, di usia 77 tahun, Bapak masih masih makan pedas ya. Iya, hebat. Hebat, ini sehat sekali berarti Bapak ini ya. Iya. Jadi mekanisme normal selaput lendir hidung kita, setiap kali ada rangsangan entah itu berupa dingin atau pedas, itu pasti dia akan mengeluarkan mengeluarkan cairan yang berlebihan biasanya ya. Nah kan mungkin Mas Bayu juga pernah mengalami kalau makan bakso terlalu pedas, langsung deh ya. Tapi setelah kita selesai makan, selesai juga. Hilang juga itu. Ya. Itu satu rangsangan terhadap selaput lendir hidung kita. Jadi normal sebenarnya ya, dok ya? Sebenarnya normal. Kalau tidak berlebihan ya. Kalau misalnya sudah selesai makan berapa jam kemudian masih keluar terus ya harus diperiksakan. Mungkin ada faktor lain. Yang paling sering adalah faktor alergi. Ya, alergi itu kan memang salah satu ciri khasnya adalah menghasilkan lendir yang berlebihan. Jadi itu kita harus diperiksakan yang jelas gitu. Kalau cuman setelah makan yang pedas atau dingin berlendir habis itu selesai, ya itu suatu hal yang normal sebenarnya. Walaupun berlangsung bertahun-tahun gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Tapi kalau setelah makan masih cukup lama waktunya atau kemudian misalnya sampai besok baru selesai lendirnya atau apa, nah itu mungkin harus periksa ya, dok ya? Iya, harus diperiksakan baik, ya. Sehat-sehat terus ya Pak Arif ya. Nah, kemudian ada, mungkin ini pertanyaan terakhir di Instagram kami, ada @marini_twin. Pagi dokter, selama pandemi ini saya sakit tenggorokan. Saya sudah coba minum lemon, minum rebusan jahe dan rebusan kunyit. Namun tidak ada perubahan, dok. Apakah saya kena radang tenggorokan atau penyakit lainnya ya, dok? Apa yang terjadi? Dokter Emma. Oke. Ini kalau ada tenggorokan nih memang orang kemudian agak panik-panik. Jangan-jangan terpapar COVID gitu kan. Iya, karena ini masa pandemi, Mas, wajar seperti itu ya. Tapi kalau selama tidak ada demam atau tidak ada perburukan, statusnya stabil, sakit tenggorok yang stabil saja, kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Ya. Jadi ini kalau saya melihatnya mungkin memang ada radang kronis ya, radang yang menahun di tenggorok dan ini banyak sebabnya. Kalau tidak ada demam berarti kita bisa singkirkan infeksi, Mas. Ya. Pemikiran lain selain infeksi adalah reflux dari asam lambung. Jadi kebanyakan asam lambungnya berlebihan. Bisa sampai ke tenggorokan itu ya, dok ya? Bisa, reflux namanya. Jadi reflux ke tenggorok, pasti dia akan merasa tenggorok itu terasa kering, kadang-kadang ada batuk-batuk kecil, berdaham, kadang-kadang rasanya agak sakit. Biasanya bangun tidur pagi banyak lendir di tenggorok yang rasanya agak pahit-pahit lah gitu loh. Ya. Nah, karena ibu ini mengkonsumsi lemon, jahe, kunyit, saya rasa mungkin agak susah ya sembuhnya. Karena salah satu pantangan untuk mereka yang menderita asam lambung yang reflux atau yang naik ke tenggorok itu adalah menghindari yang asam-asam. Seperti lemon, terus menghindari yang merangsang seperti jahe, itu harus dihindari. Jadi saran saya coba
sebaiknya tidak usah minum yang jahe, kunyit, apa segala macam. Banyak minum air putih dulu, kurangi makanan goreng-gorengan, pedas-pedas gitu. Dan tidak usah mengkonsumsi obat-obat pelega tenggorokan maupun obat kumur-kumur. Jadi coba pakai cara seperti itu dulu, perbaiki dulu. Insya Allah deh bisa berkurang, tapi tidak dalam waktu cepat biasanya. Mungkin butuh waktu, tetapi kalau ini terjadi seperti analisa dari Dr. Emma, berarti dugaan kuatnya adalah asam lambung ya dok ya? Ya, asam lambung. Biasanya lebih banyak ke arah sana. Baik, ya. Mudah-mudahan Ibu Marini bisa mendapatkan penjelasan dan melaksanakan nih apa yang coba disarankan oleh Dr. Emma. Dr. Emma, kita jeda dulu. Setelah jeda kita akan menjawab line telepon interaktif yang sudah masuk untuk memberikan pertanyaan kepada Dr. Emma. Tetap bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi.